ratusan hektar. Di sini tinggal segerintir beberapa hektar doang karena habis sama perumahan. Ya kita ini kan sekarang ngomongnya dong agraris, tapi semua sawah dijual jadiin perumahan semua. Jadi sekarang udah ngambil S1 Farmasi ya. Farmasi ya? Iya, farmasi. Alhamdulillah. Di nggak takut dengan orang Palembang gitu? Enggak sih, awalnya emang baik gitu kan. Iya. Terus udah kenal dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini tanggal 16 Januari 2023 kami bersama dengan petani unggulan ini, petani cukup lama ya dan berpengalaman pada bidang pertanian di kawasan Jampang, Kota Bogor, dan punya lahan sekarang ini menggarap lahan lebih kurang 1,5 hektar. Ya, ini lahan timun kemudian dengan paria. Oke, sekarang kita bersama dengan beliau, kita akan bertanya-tanya terkait dengan pengalaman bertani beliau yang punya pengalaman cukup baik ya dan menguntungkan di dalam pertanian ini. Oke, Bu Akhyar, mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Ya oke, nama saya Akhyar Sidik. Ya kita bertani sayur mayur ya udah relatif lama juga lah, ya lebih kurang ya bangsa 10 tahun ada kali. Ya. Asal daerah mana? Asal daerah kita Palembang. Palembang. Ya, ini jauh satu daerah dengan saya, Palembang. Sama-sama merantau kita di Bogor. Ya. Kami tempatnya tinggal di Depok dan bertetanggaan dengan Kota Bogor. Ya. Oke, dari kapan dimulai bertani ini? Dari 2019. 2019 bertani. Awalnya pertaniannya apa? Ya dari awal ya emang begini, sayur mayur, timun, paria, kacang panjang, ya terong, ya segala macam sayur lah. Dari pengalaman bertani lebih kurang 10 tahun itu, pengalaman apa yang menarik dan apa yang pahitnya dari bertani ini? Ya kalau menariknya ya itu untung gede. Ya, jadi ini perlu para petani-petani milenial, petani-petani tradisional ya. Ini bertani ini cukup menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Untungnya bagaimana kira-kira ya, yang bisa menarik para pemuda-pemuda milenial untuk bisa bertani? Gimana ya? Ya yang penting kan bisa menguntungkan ya kita mesti benar-benar perawatan tanamannya mesti benar-benar ya yang penting kuncinya ya itu perawatan, kita mesti benar-benar ngehayatin ya. Kalau setengah-setengah ya mungkin apa aja yang dikerjakan ya nggak mungkin dapat hasil lah gitu. Oke. Tadi saya dengar Bapak Akhyar di awal bertani ini menggarap lahan lebih kurang 8 hektar ya. Ya. Betul ya? 8 ya. hektar. Itu apa saja tanamannya? Ya segala macam sih, ada paria, oyong, terong, timun gitu. Dari 8 hektar itu berapa kira-kira modal dan berapa keuntungannya? Ya kalau untuk bicara modal ya kita ya enak mengalkulasiinnya ya per hektar ya. Ya kalau timun itu untuk pertanian timun kalau mulai dari nol, istilah orang sini neragal ya dari awal pencangkulan sampai dia ketanam sampai dia itu ngehasilin itu ya lebih kurang per hektar timun itu ya mesti modal lebih kurang 50 juta lah. 50 juta. Ya. Oke, 50 juta. Dari 50 juta itu berapa kira-kira? Ya untuk hasil ya kalau kita yang selama ini kita jalanin ibarat kasarnya itu ya memang harga ya tergantung pasaran ya. Ya kita sebagai petani itu tugasnya itu ya ngerawatin tanaman, yang penting tanaman bagus dulu lah gitu ya. Kalau tanaman kita bisa maksimalin ya insya Allah. Masalahnya kan untuk harga itu kan pasar yang nentuin ya. Tugas petani cuman gimana ngerawat tanaman biar bagus ya. Kalau memang tanamannya bagus ya insya Allah untung lah gitu ya. Pengalaman saya kalau ditanya begitu ya, kalau mau jadi modal gitu ya estimasi itu per hektar itu ya lebih kurang, kalau biasa aja ya standar timun itu untuk 1 hektar itu penghasilannya itu lebih kurang 35 sampai 40 ton lah itu.
per hektar. per hektar ya. Ya, gitu. Jadi kalau umpamanya estimasi harga 2.000 ya umpamanya kali 40 ton ya masih ada 30 untung juta. lah, ada keuntungan lah, misalkan 30 juta lah untungnya. 30 juta lah keuntungannya gitu. Kalau bicara terkait dengan keuntungan 1 hektar 30 juta berarti Masya Allah luar biasa ya. Dan ini rata-rata tanaman ini usianya berapa? Kalau timun dari hari setelah tanam itu sekitar 38 hari dia udah kepetik. 38 hari ya. 38 Sudah hari. dipetik ya. Hari setelah Kalau tanam. timun ya. Kalau timun, kalau mamanya paria Hmm. biasanya lebih kurang 45 sampai 50 hari lah. Yang paling cepat itu timun. Paling cepat timun ya. Iya. Oke. Nah, saya pernah berbicara terkait dengan timun itu ini menarik sekali bagi Bapak Akhyar ya, dibanding dengan cabai atau lain-lainnya. Iya. Apa yang menariknya dari sisi keuntungan? Ya, kalau petani timun itu ya yang menariknya masalahnya apa ya, perputarannya relatif lebih cepat ya. Kalau timun hari setelah tanamnya 38 hari kita udah bisa kepanen. Sedangkan kalau perbandingan kalau cabai kan kita nungguin 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau mamanya dihitung perhitung istilah kata masa periode tanam, jadi 2 kali nanam timun itu cabai baru kepanen gitu. Panen ya. Belum lagi berbicara ya kalau misalkan harga lagi mahal, mungkin ya. untung tinggi ya. Ya. Tapi kalau sebaliknya sangat rugi ya. Ya, gitu. Oke. Pernah punya pengalaman untung besar ya sempat waktu di timun Waktu ya? di timun waktu tahun 2011 itu alhamdulillah kita timunnya bagus, ketemu harganya bagus, jadi saya lahan 1 hektar itu jadi duit 150 juta itu. 150 juta Ya. lahan 1 hektar Lahan ya? 1 hektar. Lahan 1 hektar. Oke. Itu kondisi harga mahal ya, timun kita bagus, jadi Ya. menghasilkan tuh jadi duit 150 juta itu 2011. 2011 itu ya. Ya, 2011 itu. Nah, dengan pengalaman yang cukup banyak dalam pertanian ini, kira-kira strategi apa yang sering diterapkan oleh Bapak Akhyar sehingga bisa ketemu untung besar di dalam bercocok tanam ini? Nah, Mungkin bisa ya pada pemirsa masalah strategi ya, yang namanya kita tani itu kan istilah kasarnya nggak ada yang jago, nggak ada yang istilah kasarnya ahli ya. Setiap periode tanam itu selalu belajar. Masalahnya apa selalu belajar ya, semua kendala-kendala teknis itu pasti ada aja gitu. Ya salah satunya ya kalau memang mau berhasil itu ya kita mesti jeli. Ya makanya sekarang saya mau nyobain eco farming ini gitu loh. Siapa tahu perkembangannya lebih signifikan lah gitu. Oke, kita sambung ya. Tadi terkait dengan strateginya, jadi selalu belajar ya. Ya, sebagai petani-petani untuk bisa selalu belajar dari mencari hal-hal yang baru ya, belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, itu kata kunci kira-kira dalam keberhasilan bertani ini ya. Iya. Oke, selain daripada itu apa hitung-hitungannya segala macam? Ya kalau masalah hitungan nggak beda jauh sama usaha lain ya. Yang penting kita tuh bisa ningkatin produksi. Ya kalau prinsip saya itu untuk untung dalam satu usaha cuman ada 2 macam lah. Ke satu bisa ningkatin produksi, ya kedua bisa nekan kos gitu. Ya salah satu nekan kosnya ya kata kita belajar sekarang, makanya kita mau nyobain eco farming ini ya siapa tahu bisa nekan kos yang tadinya pakai pupuknya 100% ya bisa jadi 25%, itu kan udah jauh banget gitu. Oke, ya. Jadi selama ini biaya-biaya anak-anak sekolah semuanya dari bertani ya? Ya alhamdulillah lah, kita mah memang kerjaan kita mah tani ya. Alhamdulillah kita ya untuk makan sehari-hari, untuk anak-anak sekolah ya semua dari hasil tani sih, alhamdulillah. Oke, ya. Kalau di rata-rata berapa kira-kira pendapatan dari bertani ini? Ya kalau dihitung rata-rata ya cukup lah ya. Kalau nyebutin angka sih nggak tentu sih ya. Kalau kita nyebutin angka berapa ya, karena kita kan per periode tanam sih ya. Kalau dihitung rata-rata ya cukup lah gitu. Berapa kali panen dalam setahun? Dalam setahun untuk periode timun itu ya bangsa 3 periode lah, 3 sampai 4. Kalau mamanya kita
rada lambat 3, ya kalau memang nguber waktu mah 4 periode setahun tuh bisa gitu. 4 periode bisa ya? Ya. Oke. Para pemirsa sekalian, inilah salah satu daripada kegiatan saudara Akhyar di dalam bertani, yaitu menyemprotkan pupuk pada tanaman timunnya ya. Nah, ini beliau lakukan hampir setiap hari setelah sholat subuh langsung turun setelah sarapan pagi tentunya ya. Ini dilakukan secara sendiri walaupun beliau punya para pekerja yang tidak kurang dari 6 orang kira-kira daripada ibu-ibu ya. Penaburan pupuk-pupuk juga dilakukan secara sendiri dan ini dilakukan hampir setiap hari ya. Keseriusan beliau ini juga membuahkan hasil yang sangat luar biasa buat pendidikan daripada anaknya ya. Bagaimana perkembangannya saudara Akhyar setelah 1 minggu aplikasi daripada eco farming ini? Ya, alhamdulillah jauh ini mah ngegas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah pertumbuhannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Akhyar. Ini ngegas ini katanya. Alhamdulillah. Ini lihat nih petani-petani nih luar biasa lagi. Kunyit, panen kunyit. Kunyit ya. Alhamdulillah. Makasih Pak, terima kasih. Tim koret. Nah, ini bagian tim koret. Jangan nunggeng koretnya. Tuh, lihat ibu-ibu tuh. Ini bagian koret. Bagian koret nih. Bagian koret lahan. Iya. Ini udah terlalu banyak rumputnya. Oh. Alhamdulillah ya. Dia mah orangnya baik sama karyawan. Baik ya. Masya Allah. Enggak katanya judes, enggak apa. Enggak ya. Kalau orang judes pun enggak betah karyawan. Iya benar-benar. Iya. Ada berapa orang karyawannya? Itu bibinya lagi kerja tempat lain loh. Itu yang garapan itu tuh yang lagi nepok. Ada berapa orang? 6 orang? Ada 2. Ada 2 orang yang bergabung ya. Iya bergabung sini ada 2 orang Iya, perempuan iya. semua bibinya. Perempuan semua ya. Masih saudara Pak Akhyar. Iya. Saudara dari istrinya. Saudara istrinya. Mm. Masya Allah. Ibu tinggal di sini juga ya? Ibu. Iya. Ibu sono jauh. Oh, sono jauh. Setiap hari ke sini. Dari Iya. jam berapa ke jam berapa kerjanya? Ibu mah jam 6 udah sampai sini. Udah sampai sini. Pulang nanti sampai jam Jam 11 lah jam pulang. 11 pulang ya. Mm. Oh, iya. Masya Allah ya. Jam 11 pulang. Sebelumnya 8 hektar sekarang menjadi 1,5 hektar ya. Ya. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Akhyar? Ya kendalanya itu karena kan kita bukan lahan sendiri ya, lahan garap ngontrak. Ya itu makanya habis lahannya tersisa tinggal 1,5 hektar ya karena itu yang punya lahannya dijual ya otomatis kita nggak bisa ngontrak lagi gitu. Oke. Berapa biaya kontraknya? Biaya kontrak untuk saat ini macam yang ini yang 1,5 hektar ini ya 5 juta lah setahun. 5 juta setahun ya? 5 juta. 5 juta setahun ya. Setahun. Dalam setahun 1 juta ya. Ya, lebih kurang lah kalau dihitung Itu berapa luasnya? lebih kurang 1 hektar. 1 hektar itu 5 juta ya? 5 juta. 5 juta ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pemiliknya ada di sini atau di kota Ya, lain? di sinilah. Di sini ya. Iya, orang sini. Iya. Apa harapannya? Apa sudah ada dukungan-dukungan dari pemerintah gitu kira-kira? Ya untuk masalah dukungan pemerintah sih ya yang kita rasain sekarang gimana ya? Susah banget ya, pupuk subsidi dibikinin kartu masih susah juga gitu loh. Ya gimana ya, kalau memang ini pemerintah dengar ya cobalah suara-suara rakyat kecil begini gitu loh. Sekarang ini pupuk subsidi itu langka banget. Biarpun ada juga jatahnya sedikit gitu. Berapa jatahnya? Ya masa 1 hektar untuk per tahun itu cuman dijatah urea itu 6 karung sama poskanya cuma 2 karung kan cukup kemana itu? Untuk satu periode tanam aja nggak cukup. Apalagi untuk 1 tahun gitu. Sedangkan jatah kartu itu per tahun. Dia sistem saldo kan, kalau kita udah pakai itu udah nggak ada jatah lagi gitu. Oke. Apalagi kira-kira subsidi dari pemerintah ini selain daripada pupuk?
Ya yang saya tahu ya, apa saya keterbatasan informasi ya nggak tahu juga ya. Yang saya tahu ya cuman pupuk aja sih yang kita pakai selama ini, yang ada subsidinya gitu. Itu yang paling bisa dirasa ya oleh Ya para yang petani ya. terasa sama petani ya Hmm. pupuk subsidi. Cuman sayangnya sekarang itu di jatahnya terlalu sedikit. Jadi harapannya bisa dapat jatah lebih banyak lah ya. Ya yang jelas jatah lebih banyak, terus urusannya dipermudah lah gitu. Soal urusannya bagaimana? Ada kesulitan? Ya kesulitan sih enggak, cuman kan masalah kartu aja gitu. Kita udah bikin kartu, ya kadang-kadang kendalanya gitu. Macam kemarin belum bisa dipakai katanya begitu. Belum bisa dipakai kartunya. Ya kartunya belum aktif, alasannya begitu. Oke. Nah kemudian harapannya ke depan apa kira-kira selain daripada pupuk? Ya sebenarnya kalau untuk pemerintah ya, kalau mau memperhatiin petani ya mungkin ya kita sayur mayur gini ya enggak termasuk kategori pertanian yang diunggulin sama pemerintah sih. Pemerintah kan nyuruhnya kedelai, jagung gitu kan. Ya karena kita memang nggak terbiasa nanam yang begitu, terus hitung-hitungan penghasilannya kan jauh sama sayur mayur gitu. Jadi harapannya supaya petani-petani timun dan sayur mayur Ya, ini juga semua- dapat perhatian lah ya. Nah, semua petani mestinya dapat dukungan lah gitu. Apalagi masalah harga gitu, kalau bisa kan bisa stabil gitu. Jangan istilah kata kadang-kadang kita itu biaya produksi terlalu tinggi, sedangkan harga jual hancur-hancuran gitu. Ya udah sering kita temuin gitu. Sering ya. Ya sering banget. Pupuk naik, obat semprot naik, sedangkan nilai jualnya rendah gitu. Oke. Kalau bisa dikalkulasi misalkan berapa persentase petani yang ada di ada di daerah Jampang Bogor ini? Ya kalau untuk daerah kita sini sih sedikit ya. Kalau untuk daerah tetangga ya lumayan lah. Untuk tani sayur mayur mah. Kalau ditaksir lahan mah juga puluhan hektar juga sih kalau dikumpul-kumpul gitu. Puluhan hektar ya? Iya. Untuk daerah sini gitu. Oke. Terkait dengan penjualan tadi, bagaimana mekanisme penjualan yang Bapak Akhir selama ini lakukan? Ya untuk penjualan sendiri kita udah ada yang mupul ya, istilah kasarnya udah ada jaringan di pasar, langsung ke pasar induk TU sih. TU ya? Iya. Langsung diambil ya? Pasar induk TU Kemang tuh Bogor. Berapa kira-kira selisih harga dari harga retail, dari harga eceran? Ya untuk namanya pasar induk ya hitung kelasnya grosiran lah gitu. Grosiran ya? Ya biasanya untuk tingkat pengecer ya, untuk selisih harga dari pengecer ke pasar induk begitu ya separuh harga. Separuh harga ya? Iya. Ya yang jelas petani mah paling bawah lah harganya ya. Paling Begitu. besar itu ya? Selalu begitu memang. Nah hukum alam. dari aspek inilah yang dimintakan kepada pemerintah untuk ada untuk bisa dipikirkan ya terkait dengan mekanisme penjualan ya. Apa mungkin misalnya ada koperasi petani misalnya yang menampung misalnya gitu, yang menampung misalkan di pasar induk punya lapak sendiri misalkan, sehingga petani bisa ngantar barangnya ke sana dengan harga yang bagus misalkan. Ya ini kan sama ya, untuk itu kan di induk juga, di pasar, semua pasar kan pada koperasinya. Nah kalau kita ini kan langsung ke penjual langsung sih sebenarnya. Emang masalah harga memang ikutin ketentuan pasar sih. Ketentuan pasar ya. Iya. Jadi tidak ada sama sekali ya. Ya nggak di monopoli kayak tengkulak gitu kan. Kalau tengkulak kan istilah kata dia ambil 1.000, dia mau jual seberapa petani cuman kebagian 1.000. Kalau kita ini alhamdulillah maksudnya ya. ikutin harga pasar. Umpama pasar dia ngejual 5.000 ya kita kebagian lah antara 3,5 sampai 4.000 gitu. Terkait tadi yang beli dari pasar induk itu memang pedagang di sana. Ya rata-rata semua pedagang untuk wilayah, bukan wilayah Bogor aja, Jakarta juga, Depok, Bekasi ya rata-rata banyak sih yang masuk ke pasar induk itu. Oh, selain daripada pasar Bogor, di mana lagi pasar induk yang akhir pasarkan produk sini? Kalau saya sih emang karena relatif dekat ya, lebih kurang setengah jam perjalanan ya. Memang sini kalau mau pasar induk istilah Keramat Jati Jakarta kan terlalu jauh ya. Lagian selisih harga kalau harga Keramat Jati itu biasanya lebih murah karena kan banyak barang-barang dari luar gitu. Iya. Kalau ini kan kalau pasar Kemang rata-rata itu pasar induk Kemang ini
rata-rata ya petani lokal gitu. Jadi barangnya fresh gitu. Fresh ya. Jadi ibarat kasa ada selisih harganya lah gitu dibanding masuk ke Keramat Jati gitu. Iya, iya. Oke, harapan selain daripada itu mungkin ada harapan lain dari pemerintah atau dari para pengambil kebijakan, mungkin anggota dewan dan sebagainya. Apa harapannya kira-kira? Ya harapannya begitulah, istilah kasarnya kan dari zaman, istilah kata memang dari zaman dulu kan negara Indonesia negara agraris ya. Berarti kan cocok untuk bercocok tanam, bukan untuk sayur mayur doang, segala segi perkebunan, pertanian. Ibarat kasarnya maksudnya pemerintah dukung lah. Jangan istilah kasarnya sekarang ngedukung nguntungin istilah kasarnya pengusaha, sekarang sawah banyak. Makanya nih lahan makin nyempit ya. Karena perizinan untuk bikin perumahan tuh terlalu gampang kalau pendapat saya orang awam gitu. Iya. Jadi sekarang nih udah merajalela di sini kita juga dulu ratusan hektar, di sini tinggal segerintir beberapa hektar doang karena habis sama perumahan ya, termasuk lahan garapan saya dulu itu yang saya bilang 8 hektar itu sekarang udah jadi perumahan semua gitu. Ya maksudnya ya karena kita negara agraris memang istilah kasarnya cocok untuk bercocok tanam ya diperhatiin lah gitu. Oke, artinya pemerintah atau para pengambil kebijakan atau anggota dewan terhormat misalkan untuk bisa membuat regulasi sehingga setiap daerah itu punya lahan permanen kira-kira untuk pertanian begitu ya. Ya mestinya. Jadi sekian persen dari wilayah itu harus untuk pertanian gitu ya. Ya mestinya belajar di negara-negara maju sih. Ya kita kan memang orang awam tapi suka ngedengar tuh kalau negara maju kan khusus pertanian nggak bisa dicampur adukin yang lain. Ya, kalau ngeliat negara kita ini kan sekarang ngomongnya dong agraris tapi semua sawah dijual jadiin perumahan semua, jadi beton semua. Ya kita kan ya alhamdulillah ini diwawancara kali nyampai ke pemerintah gitu. Istilah kasarnya. Betul. Ya untuk mendengarkan suara rakyat Nah, kecil suara lah, rakyat suara kecil. petani gitu ya. Iya. Oke. Ya. Itu harapan petani ini adalah harapan seluruh daripada masyarakat Indonesia karena ini bicara terkait dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Iya. Dan ini adalah isu global ya yang semua orang membicarakan terkait dengan ketahanan pangan ini. Ya, mudah-mudahan harapan daripada petani-petani termasuk daripada Pak Akhyar ini bisa didengar oleh para pengambil kebijakan dan para pemerintah sehingga lahan-lahan pertanian Indonesia yang kita terkenal dengan sebagai sebutan negara agraris, negara yang berada di garis khatulistiwa dengan menikmati matahari sepanjang tahun tidak seperti negara-negara lain, tetapi kita menjadi negara importir daripada bahan-bahan pertanian pangan, dan ini sangat ironis sekali ya. Di saat waktu zuhur tiba, maka Akhyar pun akan kembali dari ladangnya yang terletak hanya sekitar 100 meter dari rumahnya. Maka ia kembali ke rumah untuk menunaikan salat zuhur, kemudian makan siang. Inilah kegiatan rutin yang dilakukan oleh saudara Akhyar di dalam bertani yang dilakukan setiap hari. Setelah zuhur selesai dan makan siang, maka dia akan kembali ke ladang lagi. Sebagaimana itu rutinitas yang dilakukan. Dan ini nyaris tidak ada waktu libur, sehingga keberhasilan beliau dalam bertani patut untuk diteladani oleh para petani milenial yang terus belajar dan berinovasi dalam bertani. Oke, sekarang tolong ceritakan saudara Akhyar terkait dengan awal mulanya bisa tinggal di kampung apa namanya? Pulau Sari ya. Kemang Bogor. Ya. Nah ini gimana awal ceritanya di sini bagaimana? Ya awal ceritanya sih sebelum jadi petani ya kita juga yang memang bidangnya petani cuman peternakan ya. Ya dulu kita melihara ayam gitu di sini. Ya awalnya kenal Bogor sih melihara ayam potong ya. Ayam potong ya udah itu. Makanya sampai sekarang tinggal di Bogor ya ketemu istri mah lagi ini melihara ayam gitu. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000 lah. Tahun 2000 ya. Melihara ayam tahun 2000
gara-gara flu burung tahun 2004 kolab ya, makanya hijrah ke tani gitu. Hijrah ke tani ya. Iya. Dan disinilah bertemu dengan istri ya. Iya, betul sekali. Nah, itu bagaimana awalnya temu dengan istri, lirik-lirik atau bagaimana? Ya biasalah namanya Anak waktu itu muda anak ya? muda ya udah pada tahu lah gitu aja lah. Nggak kudu diceritain gimana caranya. Alhamdulillah itu yang mengantarkan. Alhamdulillah. Dinikahi tahun berapa? Dinikahinnya tahun 2003. Iya. 2003. 2003. 2003. 2000 di sini 2000 ayam, ayam kemudian 3 tahun kemudian menikah ya. menikah. Jadi awalnya beternak ayam, ya kesininya berternak ahyar. Oke. Iya. Nah kemudian apa namanya? Sekarang berapa anaknya? Anaknya 3. 3 ya. Iya. Yang pertama siapa namanya? Yang pertama si Rehan. Raihan. Sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. Iya. Mm-mm. Ya alhamdulillah sekarang lagi. Yang kedua siapa? Yang kedua perempuan si Perempuan. Naya. Naya ya. Mm-mm. Yang pertama tadi kuliah atau sekolah di mana? Alhamdulillah sekarang udah ngambil S1 farmasi ya. Farmasi ya. Iya farmasi. Masya Allah. Alhamdulillah di Pamulang. Pamulang Unpam ya. Di daerah Umpam. Oh daerah Pamulang ya. Oke. Masih satu sekolahan sama Satu Umpam. sekolahan Unpam ya. Oke. Jadi cuman di stikesnya kan. Oh di Stikesnya. Oke. Yang kedua sekolah di Yang mana? kedua masih Naya? di kelas 1 SMP ya. Satu SMP ya. Di sekolah di SMP IT Alfarida di Jampang. Al-Farida Jampang ya. Heeh. Yang ketiga Yang ketiga masih 4 tahun nih masih belum 4 tahun belum sekolah ya. Insya Allah tahun sekarang nih masuk TK mungkin. Iya ya. Oke. Kebetulan bersama dengan istrinya. Nah, gimana nih Bu, ceritakan terkait dengan pertemuannya dengan Akhyar ini. Sama aja sih yang ayah ceritain, yang masih sekolah baru di bangku kelas 2 SMA. 2 SMA ya. Terus ayahnya ada usaha di situ, ya kita ketemu, ya udah pas tahun kita pacaran, lulus sekolah langsung nikah. Langsung nikah ya. Heeh, Nggak takut dengan orang Palembang gitu? Enggak sih, yang awalnya emang baik gitu kan, Iya. terus udah kenal dekat gitu, ya udah langsung lulus kuliah, ini SMA langsung nikah ya. Pada usia berapa waktu itu? 19 tahun. 19 tahun ya. Akhirnya berapa Ayahnya usia? umur 26. 26 ya. Oh 26 iya ya. tahun. 7 tahun ya. Beda 7 tahun. Beda kita 7 sama tahun dia. ya. Alhamdulillah. Demikian mungkin hasil wawancara kami bersama dengan Bapak Akhyar di lahan pertanian beliau yang tersisa sekarang ini 1,5 hektar dengan penuh harapan, sebagaimana itu adalah harapan daripada seluruh petani Republik Indonesia ini, agar kita menjaga ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan kita adalah persoalan kedaulatan negara dan kemajuan daripada Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.